Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Dedia. Selamat datang di podcast Opini Fakta. Podcast Opini Fakta ini merupakan salah satu wadah untuk semua orang dapat beropini. Tentunya opini-opini yang disampaikan harus dibarengi dengan fakta-fakta yang ada. Podcast Opini Fakta ini mencakup banyak hal, baik itu tentang kesehatan, pendidikan, lingkungan, ekonomi, atau sosial. So, keep enjoy! Opini fakta kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja nih bareng sama Sulis. Jadi Sulis ini salah satu teman aku di S1 di Universitas Diponegoro. Sekitar berapa tahun yang lalu ya? Sekitar 5 tahun yang lalu ya. Nah kita coba perkenalan dulu kali ya, biar teman-teman yang lain tahu Sulis ini siapa sih sebenarnya gitu. Dan FYI aja nih, Sulis ini sebenarnya sekarang lagi menempuh pendidikan apa sih sebutannya, master to doctor, doctor, bisa seperti kayak gitulah ya. Dan Sulis ini penerima beasiswa PMDSU yang nanti kita coba ulik-ulik lagi apa sih sebenarnya PMDSU itu. Coba deh dari Sulis sendiri, boleh kenalin diri dulu. Iya, aku Sulis, aslinya aku dari Kendal. Dulu waktu S1 di Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Sekarang lanjut di IPB, masih di kelautan juga. Berarti kita sama-sama di IPB sekarang ya? Iya dong. Nah, kebetulan waktu itu saya udah lulus, terus kemudian memang berencana melanjutkan untuk S2. Dan kemudian mencoba berbagai banyak hal sih. Ya Beasiswa pokoknya ya. beasiswa terutama ya. Ya berarti sekarang udah tahun keberapa nih? Baru tahun pertama menempuh pendidikan master ya. Iya. Yang nanti bakal lanjut ke doktor. Dokternya tahun depan. Enggak, tahun ini semester depan. Tahun ini semester depan. Iya. Ya, tapi boleh kasih tahu nggak sebenarnya kepanjangan dari PMDSU itu apa dan dari lembaga apa sih beasiswanya? Oh iya, PMDSU ya biasanya tuh sering ini orang salah sebut kayak apa ya, PDMSU gitu. Ya, tapi benar-benar. sebenarnya PMDSU. PMDSU itu adalah program magister menuju doktor sarjana unggul. Nah memang program ini itu dikhususkan untuk sarjana unggul yang nantinya akan mencetak dokter di usia yang muda. Oke. Ya, karena pendaftarannya itu Ada batas umurnya? Iya, paling maksimal itu 24 tahun. Kebetulan aku waktu itu 24 tahun. Terus ya alhamdulillah masih masuk. Oke. Berarti kalau aku misalnya umur aku udah mau 24, berarti nggak bisa daftar ya lagi ya? Bisa. Kalau 24 Masih 24 masih bisa daftar. Oke. Nah sebelum PMDSU, Sulis sendiri sebelumnya pernah dong ngalamin pengalaman mendaftar beasiswa kemana. Karena setahu aku Sulis ini juga termasuk mahasiswa berprestasi dan juga di S1 juga dapat beasiswa gitu. iya. Boleh cerita sedikit gak pengalaman awal mendaftar beasiswa itu seperti apa gitu, dan mungkin kendala-kendala yang dari teman-teman nanti mungkin bisa diatasi dengan tips dari Sulis kayak gitu. Dimulai dari penerimaan beasiswa ya. Boleh dari situ. Awal mula pertama kali daftar beasiswa. Oh iya. Sebenarnya tuh waktu dari SD, SMP, SMA juga itu sebenarnya udah dapat beasiswa sih, tapi bukan beasiswa yang fully funded ya. Terus kemudian untuk yang S1 kebetulan aku dapat bidik misi. Terus waktu itu ya karena aku terima SBMPTN di Kelautan Universitas Diponegoro. Akhirnya ya udah selesai itu. Akhirnya dari bidik misi itu sebenarnya banyak banget ininya keuntungannya gitu buat aku pribadi, karena buat nantinya daftar-daftar selanjutnya seperti kayak ke LPDP itu lebih
dipermudah sih. Soalnya ada rekam jejak sebelumnya pernah udah daftar dapat beasiswa apa aja gitu ya. Kayak gitu. Kalau untuk pendaftaran beasiswa wah banyak banget. Ya nggak banyak banget juga sih. Iya. Kira-kira sih berapa ya? Beberapa beasiswa sih. Kalau dihitung berarti Sulis sudah daftar berapa beasiswa nih selama ini setelah mungkin berlabuh di beasiswa PMDSU gitu. Oh ya, aku sebenarnya pas awal-awal itu lebih ke beasiswa di luar negeri sih. Karena Oke. iya awalnya aku tuh pengen banget kuliah lanjutnya tuh di luar negeri gitu. Apa ya, kayak ke Turki udah pernah aku daftarin, kemudian ke Thailand, terus kemudian ke Brunei juga, terus apa lagi ya? Iya, itu sih baru itu. Terus kemudian aku untuk yang di Indonesia kebetulan aku daftar LPDP sama PMDSU ini. Iya. Dan kebetulan juga ini alhamdulillahnya diterima sih sebenarnya. LPDP diterima, PMDSU diterima, tapi pada akhirnya memilih PMDSU gitu. Oke, berarti sebelum menentukan pilihan, oke aku akan ambil beasiswa PMDSU. Sebelumnya udah dapat LPDP. Enggak bareng kebetulan pengumumannya. Oke, bareng pengumumannya ya. Tapi boleh disebutin nggak ini apa namanya nama-nama beasiswa yang Sulis ikutin yang di luar negeri? Untuk yang di Turki aku tuh Turki Buslari atau apa ya? Aku lupa. Terus kemudian untuk yang di Thailand itu aku daftar SIIT. Terus di Brunei itu aku daftar beasiswa dari pemerintah Brunei. Kalau yang Turki dari pemerintah Turki. Oh, berarti itu lebih ke government dari negaranya sendiri. Iya. Dan dari situ tuh sebenarnya apa ya? Di masa-masa sulit waktu itu ada satu titik cerah yang buat aku kayak oh ya, sepertinya aku bisa sih dapat beasiswa. Aku punya kepercayaan diri seperti itu karena pada waktu itu aku pernah kontak calon supervisor kayak gitu dan aku sudah diterima sama supervisor itu karena aku mengajukan proposal studiku gitu. Terus dari situlah oh iya ternyata aku tuh bisa gitu, tapi nggak bisa lanjutnya tuh karena aku nggak dapat beasiswa. Kebetulan profesornya profnya itu nggak punya beasiswa mandiri gitu, jadi nggak bisa lanjut. Nah sebenarnya kalau buat apa ya, yang buat beasiswa itu kesamaannya untuk persiapannya itu ya dari diri kita sendiri sih, dari persiapan tentunya pas kuliah ya. Kalau dari SMA ya tentunya nilai rapotnya yang diusahakan yang bagus, kemudian aktif juga di organisasi. Itu juga sih kalau di kuliahan diusahakan IPK-nya bagus, organisasinya bagus, punya pengalaman. Nah biasanya itu beasiswa itu menerima orang yang dia tuh sebenarnya tahu mau ke arah mana gitu. Oke, berarti tujuannya jelas. Dia mau ngelakuin apa gitu, udah tahu, dia udah paham gitu. Terus poin plus sih ketika teman-teman punya pengalaman ke luar negeri gitu. Itu sangat bagus sih. Ya, berarti kalau misalnya di teman-teman adik-adik kelas kita yang baru pengen mau masuk S1 gitu, baru pengen mau masuk kuliah, ada nggak sih yang harus dipersiapkan gitu? Apakah nanti berarti harus dipersiapkan untuk semasa kuliah saja kah atau gimana? Iya, harus dipersiapkan, kan itu ada tingkatannya ya. Kalau dari SMA berarti dari nilai rapor, dari keaktifan gitu. Terus kemudian dari S1 juga sebenarnya pada prinsipnya sama. Dari sisi akademik dan sisi organisasi gitu. Harus punya pengalaman dua itu gitu. Dan selain itu juga harus bahasa. Kalau misal mau ke luar negeri, baik mau ke S1 di luar negeri atau S2, itu ya bahasanya. Bahasa ya. Sebenarnya minimal berapa sih standarnya? Bahasa Inggris, TOEFL, IELTS atau apa? Ya tiap beasiswa itu beda-beda sih. Beda-beda ya. Paling enggak ya 500 itu paling minimal ya. Ya TOEFL ya. Kayak gitu. Ya memang harus dikejar. Oke, kita coba itu tadi yang ngebahas yang luar negeri. Nah, kalau dari dalam negeri sendiri,
mungkin pengalaman Sulis LPDP dan PMDSU mungkin boleh di sharing ke kita. Oke. Sebenarnya dua beasiswa itu hal yang beda ya. Karena kalau PMDSU itu nggak ada apa namanya step by step gimana sih seleksinya gitu. Oke. Kalau LPDP itu udah ada step-stepnya kayak tes tulis, nanti ada wawancaranya kayak gitu. Kalau waktu itu aku LPDP tes tulis kayak apa ya, tes kemampuan dasar yang mirip CPNS gitu sih. Terus kemudian nanti setelah itu ada tes tahap 2 nanti ke lolos wawancara. Terus kemudian ada juga yang tahunku kebetulan nggak ada FGD sih. Fokus sebelumnya itu group discussion FGD. Tahun sebelumnya ada, tapi kayak ada buat esai gitu. Nah setiap ini ada trik-triknya sendiri sih kalau menurutku. Kalau misal yang tingkat pertama tes tulisnya itu ya tentu kita harus belajar ya. Ya belajar dari soal-soal yang TKD gitu lah ya, yang mirip-mirip CPNS gitu soalnya. Oke. Terus kalau wawancara sih tips dari aku, kita harus jujur sih. Dan diusahakan tuh kalau misal kita mau ngeflorin diri kita itu, diusahakan yang kita itu bisa apa ya istilahnya mempertahankan prestasi itu atau cerita tentang kenaikan prestasi kita. Oke. Tapi ini kan jenjangnya untuk S2 dan S3 ya, yang PMDSU dan PMDSU dan LPDP. Nah, kira-kira perlu nggak sih teman-teman mungkin dari tahun pertama kuliah S1 atau enggak teman-teman SMA yang baru mau masuk kuliah, itu perlu nggak sih tahu informasi-informasi kayak gini? Karena menurut aku tuh banyak gitu yang beasiswa dari pemerintah atau nggak beasiswa swasta yang orang-orang banyak nggak tahu gitu. Ya mulai cari-cari tentang informasi itu gitu, karena setiap jenjang kan beda-beda ya. Kalau buat ke S1 sama buat ke S2 atau S3 itu kan beda ya. Kemudian kalau S1 kan beasiswanya tuh ada bidik misi, ada Jarum ya. Jarum, terus Sobat Bumi tuh Jarum. Bukan Sobat Bumi beda lagi. Oh iya, ada kayak gitu, ada yang dari pemerintah, ada yang dari institusi, ada swasta. Kayak gitu. Berarti lebih ke aktif mencari tahu berarti ya. Harus aktif mencari tahu sih. Oke, tadi baru sempat ngobrol tentang LPDP-nya ya. Coba kita sekarang lebih ke fokus ke PMDSU-nya. Ini kira-kira gimana sih sebenarnya PMDSU ini? Kan tadi katanya Sulis, PMDSU ini dia nggak punya prosedur tahap-tahapan gitu ya, kayak LPDP. Terus gimana dong kalau nggak ada prosedur yang kayak tahap-tahapan apa gitu, yang wawancara atau apa gitu, gimana? Bedanya apa? Sebenarnya ini tergolong beasiswa yang magic ya. Kita tuh nggak ngerti kalau kita diterima apa enggak gitu. Kadang memang ada promotor yang nggak menghubungi balik kita gitu. Stop, promotor tuh apa? Oh iya, promotor itu dosen pembimbing kita yang nantinya akan ngebimbing S2 sama S3 gitu. Oke, berarti pembimbing ya? Iya, kalau S3 kan promotor gitu. Oke. Berarti intinya di promotor itu ya? Tergantung promotornya gitu. Kalau itu biasanya dinilai dari ya IPK, terus kemudian pengalaman riset kita sih, kira-kira selaras apa enggak, terus kira-kira bisa mengerjakan proyek itu apa enggak gitu. Oke, berarti lebih ke kita gimana aktifnya kita menghubungi promotor itu kah atau gimana? Apa orang-orang pemalu juga nggak bisa nih daftar PMDSU ini? Bisa dong, semua bisa daftar. Ya itu tergantung pengalaman kita yang kira-kira sejalur atau enggak sama promotor itu. Kalau semisal enggak sejalur itu juga memungkinkan. Kayak misalkan sebenarnya misal bioteknologi kan pada intinya ada yang sama ya, cuma pakai bahan-bahan yang beda gitu kan. Berarti masih bisa gitu. Kira-kira si mahasiswa ini masih bisa apa enggak, sama dari nilai IPK ya tadi. Nah, berarti seleksinya tergantung dari promotor masing-masing. Berarti semua dari promotor. Berarti ada juga nih
pendaftar yang mungkin nggak diwawancari langsung, jadi tinggal dilihat data-datanya langsung keterima gitu ya? Iya, ada yang kayak gitu, sebagian ada yang kayak gitu. Jadi kan sebenarnya dari promotor sama dari dikti ya, karena PMDSU itu dari dikti. Kalau dari dikti sih substansial, jadi kayak umur kita, kemudian IPK kayak gitu. Hanya sebatas itu gitu. Kalau misal umur sama IPK udah lolos, akreditasi kampus juga kalau nggak salah ikut deh. Itu terus jadinya udah selanjutnya akan ditentukan oleh promotor. Oke, berarti yang penting berarti pengalaman yang bisa dituliskan di CV gitu ya, biar bisa menarik perhatian promotor-promotor. Iya, makanya banyakin aktivitas yang menarik lah ya waktu masih S1. Oke. Nah, sebelum itu nih dari Sulis sendiri kenapa sih untuk memutuskan aku pengen daftar PMDSU? Kenapa? Aduh, pertanyaannya ya. Sebenarnya aku sejak S1 sebelum lulus, jauh-jauh sebelum lulus tuh, karena di Undip ada PMDSU, memang aku tertarik untuk ini mengejar beasiswa PMDSU gitu, yang pada akhirnya aku dapat gitu. Aku juga dibimbing sama yang sudah menjadi penerima beasiswa itu gitu, sering-sering tanya, sering sharing gitu. Karena menariknya tuh itu dapat doktor tapi 4 tahun gitu. Tapi normal, bentar, kalau semisalnya nih dihitung normalnya S2, S3, sebenarnya normalnya berapa tahun sih S2, S3 tanpa misalnya tanpa pakai beasiswa PMDSU program ini gitu ya. Kalau S2 kan 2 tahun, S3 kan 3 tahun, tapi 5 kan tahun, 5 tahun, tapi kan biasanya kalau S3 bisa saja lebih lama gitu. Oke, berarti lebih cepat lah ya program ini gitu. Ya, dari Sulis sendiri pernah nggak sih dengar teman-teman yang kayak takut gitu untuk memulai daftar aja tuh takut gitu? Pernah nggak sih punya temen atau nggak mungkin punya pengalaman awal-awalnya takut gitu buat daftar apa gimana? Oh iya, tentu sih. Aku sendiri juga ngerasa kayak gitu, ngerasa takut buat daftar beasiswa. Itu hal yang wajar sih, apalagi mungkin kalau TOEFL-nya kurang atau mungkin nggak punya prestasi gitu. Sebenarnya jangan kayak gitu, karena dari beberapa orang yang aku lihat secara langsung dan aku kenal orangnya gitu, ada juga dia yang TOEFL-nya tuh mepet banget gitu. Jadi habis itu dia diterima beasiswa itu, ada 2 orang itu yang aku tahu. Terus kemudian juga ada beasiswa lain yang dia itu TOEFL-nya malah justru di bawah yang distandarin, tapi karena dia menonjol di salah satu yang lain, ternyata malah dia diterima gitu. Jadi jangan takut dulu sih. Nah iya tuh, jadi berarti intinya jangan takut duluan ya. Yang penting coba daftar aja dulu. Kita nggak tahu kan nanti dari tim perseleksinya keunggulan kita tuh apa gitu ya, biar bisa diterima gitu kan. Iya, karena kita nggak tahu pesaing kita kan. Mungkin aja kita pesaingnya nggak ada pesaingnya, bisa jadi, atau mungkin pesaingnya cuma sedikit, semua pesaingnya di bawah kita gitu kan. Jadi kita bisa masuk juga. Jadi nggak usah terlalu memikirkan sih. Yang penting kita coba aja. Oke. Nah, selama ini berarti sudah semester berapa? Semester 2. Baru masuk semester 2. Iya, mau berakhir. Apanya udah berakhir? Semester 2-nya. Ya ini berarti udah mau masuk semester 2, udah semester 2, mau masuk semester 3. Setelah berarti udah sekitar 1 tahun lah ya, kurang lebih. Nah, selama 1 tahun ini pengalaman apa sih enaknya dapat PMDSU? Enaknya dapat PMDSU ya kan semua sudah ditanggung ya. Biaya hidup sama biaya kuliah udah semuanya ditanggung, penelitian juga udah ditanggung gitu. Kalau selepas itu semua sih kayak mahasiswa biasa gitu. Ya enaknya semua sudah di cover. Semuanya biaya hidup ya, jodoh juga. Belum lah kalau jodoh. Ya? Oke. Nah, tapi boleh nggak kasih bocoran berapa sih rupiahnya gitu? Boleh nggak sih? Sebenarnya kalau PMDSU ini sekitar 3,7-an. Bentar, itu 3,7 udah termasuk apa? Itu buat biaya hidup per bulan. Biaya hidup per bulan. Termasuk mungkin buku dan lain-lain gitu ya. Itu udah kosan juga masuk. Tapi itu UKT per semester berapa lagi? Yang
dibayar dari pihak beasiswa. Oh, oke. Terus nanti kalau tanggungan untuk wisuda gitu? Kalau wisuda mungkin ada kali ya, aku kurang tahu sebenarnya. Kalau yang uang buku dan lain-lain itu sebenarnya udah masuk biaya ke hidup. biaya hidup ya. Beda sama LPDP kan. Kalau LPDP itu ada uang buku, ada uang penelitian disendiriin gitu. Nah, kalau PMDS ini ada uang penelitian nggak? Ada ya. Ada Apalagi 60 mau- juta per tahun. Oke. Tapi di tahun kedua, ketiga sama keempat. Oke. Berarti boleh dikasih tau nggak minimal atau maksimal? Soalnya kan LPDP kalau setahu aku itu dia ada maksimal berapa juta gitu. Per bulan Enggak, buat penelitian tugas akhirnya 60 juta. 60 juta per tahun. per tahun. Itu udah maksimal apa ada Enggak, itu udah maksimal. udah maksimal? Ya, Dan itu harus disamaratakan. dimanfaatin. Heeh. Disamaratakan. Iya, bisa. Kalau apa uang untuk penelitian S2 dan S3 nanti beda lagi. Jadi itu 60 juta itu untuk di tahun kedua. Terus nanti tahun ketiga juga keluar juga 60. Jadi 180 juta. Oke, totalnya ya sampai kita lulus Iya, sampai lulus studi. jadi dokter. Iya. Oke. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung sebenarnya cukup nggak sih itu uang 180 juta? Insya Allah cukup sih. Soalnya kan ada tuh yang kayak mungkin jurusan-jurusan mahal-mahal gitu. Ya kan, apalagi jurusan teknik. Itu beda lagi nggak uangnya? Enggak, memang itu paling Emang itu ya? banyak segitu ya. Pinter-pinter mau manage keuangan aja. Oke, berarti tergantung kita sendiri gimana mau cari topik penelitian yang pas ya Yang buat pas. uangnya. Ya sekiranya bisa mencukupi semua. Oke. Nah, kira-kira nih dari pengalaman Sulis sendiri, intinya tips dan trik apa sih yang mungkin dari teman-teman yang pengen daftar beasiswa PMDSU khususnya, atau nggak bisa beasiswa yang lain, terkhusus mungkin teman-teman yang baru mau masuk S1 deh, atau nggak baru lulus S1 pengen lanjut S2, atau nggak mungkin baru lulus S2 pengen lanjut S3. Kasih Ya. tips triknya sedikit lah Iya, untuk intinya calon-calon pendaftar yang di luar sana. iya, ketika menjadi mahasiswa dimaksimalkan seluruh yang dilakukan, seperti entah itu di organisasi maupun di bidang akademik itu diusahakan dimaksimalkan, karena tidak memungkiri bahwa akademik juga dilirik ketika mencari beasiswa. Kalau misal kita juga nggak punya kegiatan lain, organisasi itu juga merupakan hal yang kurang ya menurut saya. Jadi harus keduanya itu harus dimaksimalkan, perbanyak penelitian sih. Tapi iya kayak misal bantu dosen, jadi asisten dosen, atau mungkin ikut proyek kan, itu sangat membantu gitu. Karena itu kita berpengalaman kan di bidang itu. Oke, biar ada tulisan pengalaman apa aja tuh yang pernah dilakuin gitu. Dari situ Termasuk ini juga nggak sih yang kayak mungkin PKM yang untuk S1 gitu, iya perlu juga nggak? iya itu malah PKM. Kalau PKM penelitian kita juga punya pengalaman penelitian gitu. Jadi nantinya ketika kita punya pengalaman buat penelitian, kita tuh sudah bisa menentukan arahnya tuh kita mau kemana sih untuk yang di jenjang selanjutnya gitu. Jadi kita sudah punya bayangan. Nah disitulah sebenarnya yang poin pentingnya ketika kita itu bisa diterima beasiswa. Kan beasiswa tidak mungkin diberikan pada orang yang tidak tahu dia tuh mau ngapain gitu. Oke, yang penting tujuannya jelas gitu kan. Dia punya tujuannya jelas. Jadi uang negara bukan untuk foya-foya semata gitu kan. Iyalah. Yang penting tujuannya jelas. Oke. Kalau dari Sulis sendiri perlu nggak sih ini join grup-grup Telegram beasiswa gitu, atau nggak join grup-grup Facebook atau nggak WhatsApp itu perlu nggak? Perlu aja, tapi yang perlu diiniin kita harus hati-hati ya, karena sebelumnya pernah juga punya pengalaman kayak sekarang kan ada juga yang istilahnya ya kayak bimbel atau apa yang dia tuh mau mengarahkan untuk mendapat beasiswa gitu. Ada sih yang memang bener-bener kayak gitu, tapi ada juga yang dia tuh lebih kayak kepenipuan gitu, karena waktu itu pernah juga punya pengalaman kayak gitu, hampir kena gitu. Jadi karena aku minat ke beasiswa, jadi aku pengen banget tahu informasinya itu, malah justru kayak dia itu pengen yang lebih ke arah penipuan gitu.
Soalnya kan ada juga tuh yang lembaga-lembaga yang menyediakan instan gitu kan, memberikan informasi terus akhirnya didaftarin sama lembaganya Iya, gitu nah kan. kayak gitu harus hati-hati Hati-hati sih. juga kan. Terus dia bilangnya juga akan memberikan LOE gitu kan. Iya, harus hati-hati sih. Oke, thank you ya Sulis ya. Ya mungkin ini terakhir deh Sulis, kasih satu kalimat motivasi lah buat teman-teman yang pengen daftar, apalagi terkhusus nih dari teman-teman mungkin yang baru lulus SMA yang mau ke S1 gitu kan, nyari-nyari beasiswa, atau enggak mungkin yang S1 yang mau ke S2, pokoknya teman-teman terkhusus yang pengen dapat beasiswa dan lagi nyari beasiswa. Tetap semangat aja buat teman-teman, jangan sampai minder, jangan meremehkan kemampuan sendiri gitu, karena kita nggak tahu nantinya seperti apa, jadi tetap harus mencoba gitu.